Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 6A. Ya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat belajar. Ya, jumpa lagi dalam video pembelajaran kelas 6A. Kali ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut sebagai TIK. Ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pengertianku. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Mudah-mudahan setelah kita berdoa, kita dimudahkan dalam belajar hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai TIK ya. Apa itu TIK? Ya betul, TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi ya. Di situ dipelajari mengenai beberapa peralatan TIK maupun beberapa aplikasi yang ada di TIK ya. Di kelas 4 maupun di kelas 5 kalian sudah mempelajari TIK mengenai beberapa perangkat atau peralatan TIK seperti apa? Seperti laptop, komputer, dan lain sebagainya. Nah, di kelas 4 dan 5 juga kalian juga sudah mempelajari selain peralatan TIK, kalian juga mempelajari beberapa aplikasi ya, aplikasi yang digunakan untuk TIK. Seperti apa? Seperti aplikasi untuk mengolah kata maupun aplikasi untuk mengolah angka. Kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi pengolahan kata. Yang digunakan adalah di sini adalah aplikasi Microsoft Office ya. Ya, di sini Bapak gunakan yang versi 2010 ya. Jadi Microsoft Word ya, aplikasinya dinamakan Microsoft Word 2010. Ya. Ini adalah aplikasi untuk mengolah kata ya. Ini digunakan untuk membuat suatu teks atau tulisan yang sebelumnya kita ketikkan dulu di komputer atau di laptop. Setelah itu hasil dari ketikan kita itu digunakan untuk bisa kita cetak dan bisa kita print sebagai lembar tulisan ya, yang bisa dibuat dengan rapi. Nah, di sini ada tampilan aplikasi Office 2000 Microsoft Office Word 2010. Tampilannya seperti ini. Bisa kalian perhatikan di sini. Nah, yang berwarna putih ini adalah kertas atau area kertas yang akan tampil di setelah kita mencetaknya melalui printer. Nah, kita akan mempelajari di sini beberapa tab atau icon yang digunakan untuk mengolah kata ya, mengolah tulisan yang kita ketikkan di sini. Ya. Pertama kita beri nama dulu filenya ya. Filenya kita beri nama di tab file ya. Nah, di tab file ini ada beberapa icon yang digunakan untuk kita gunakan di sini. Seperti misalkan di sini save. Save adalah untuk
digunakan untuk digunakan untuk menyimpan dokumen kita ya. Kita coba. Dokumen ini disimpan dan kita beri nama ya. Nah, kita simpan di lokasinya yaitu di D ya. File name di sini kita beri nama ya, misalkan TIK 3 ya. Kemudian klik save ya. Setelah itu muncul tulisan TIK 3. Oke. Nah, berarti filenya dinamakan file TIK 3. Baik. Nah, setelah itu di sini ada beberapa tab ya yang bisa digunakan untuk mengolah kata ya. Nah, kemudian ini ada beberapa icon ya, ada icon save, save as, open dan lain sebagainya. Open adalah untuk membuka file ya, membuka file yang sudah kita simpan sebelumnya. Ya, seperti misalkan di sini kita akan membuka file TIK 2 ya, berarti kita akan coba buka di sini. Setelah itu pilih kemudian open. Nah, maka akan dibuka file TIK 2. Baik. Kemudian untuk icon new digunakan untuk membuat dokumen baru ya. Misalkan contohnya ketika Bapak klik di sini, nah kita akan membuat blank dokumen atau dokumen kosong, kemudian pilih create. Nah, akan muncul dokumen baru dengan nama yang dokumen 2, belum kita namakan ya. Nah, kemudian di sini ada icon tanda silang ya. Tanda silang fungsinya untuk menutup dokumen kita. Contohnya di sini ya. Nah, setelah kita tutup, yang muncul adalah file TIK 2. Sampai sini untuk tab file sudah cukup jelas ya. Nah, kita lanjutkan untuk belajar beberapa icon pendukung ya, icon pendukung yang ada di Microsoft Office ini. Nah, kita akan lanjutkan belajar mengenai icon-icon pendukung yang ada di Microsoft Office ini. Bisa diperhatikan di sini ada beberapa icon ya. Icon adalah notasi atau simbol yang digunakan untuk olah tulisan atau teks yang kita buat di lembar kertas ini ya. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada grup paragraf ya. Di sini ada icon rata kiri, rata tengah ya, center dan rata kanan. Misalkan Bapak ambil contoh, ada teks bacaan paragraf ya. Di sini ada paragraf, tetapi paragraf ini masih terlihat belum rapih dan perlu dirapikan. Di sini paragraf ini rata paragrafnya adalah rata kiri. Nah, untuk bisa merubah jenis paragrafnya, kita gunakan di sini icon yang ada di grup paragraf. Nah, kalau kita menggunakan rata kanan maka akan seperti ini. Nah, kalau kita gunakan rata tengah maka kita bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan ini rata justify, nah bentuknya seperti ini. Nah, ini terlihat lebih rapi. Nah, kemudian antara baris 1 dan baris 2 di sini terlihat terlalu berdekatan. Kita bisa memberikan jarak dari baris 1 ke baris 2 menggunakan icon yang ada di grup paragraf. Nah, kita blok dulu, ketik 2 kali, klik 2 kali, kemudian pilih. Nah, di sini ada line spacing atau spasi garis. Dari single kita rubah ke 1,5 lines. Kemudian klik OK. Ya.
antara baris satu dan baris berikutnya agak ada jarak ya. Nah, demikian terlihat lebih rapi. Baik. Selanjutnya, paragraf ini bisa kita buat kalimat pertamanya mencorok ke dalam sehingga bisa terlihat seperti paragraf yang rapi dengan cara kita menggeser bagian ruler atau penggaris yang ada di sini. Nah, seperti ini. Sehingga hasilnya terlihat lebih rapi. Baik. Kemudian di sini juga ada icon bold ya, ada italic, ada underline, dan sini ada icon ya, theme fonts ya. Fungsinya adalah merubah jenis font atau tulisan ke berbagai bentuk atau variasi bentuk tulisannya. Seperti misalkan di sini kita pilih Algerian, maka bentuknya seperti ini. Tapi sebelumnya harus diblok dulu. Nah, kita pilih di sini. Nah, maka akan berubah seperti ini. Kemudian ada bentuknya akan berubah seperti ini dan seterusnya. Kita bisa memilih salah satu jenis font yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Yang ada pilihannya di sini. Ya. Kita pilih yang Calibri saja. Ya. Bentuknya seperti ini. Nah, selain itu, bold, icon bold ini fungsinya adalah untuk mempertebal kata. Misalkan Bapak ambil contoh penduduk ya, di sini kata penduduk kita tebalkan dengan memilih icon bold ini. Nah, kemudian misalkan, nah di sini juga ada perintah langsung tanpa harus ke grup font ini. Kita juga bisa langsung pilih di sini ada icon italic. Nah, italic ini fungsinya adalah untuk membuat kata menjadi miring. Ya, perlu diingat sebelum kita merubah kata atau kalimat sebelumnya harus diblok terlebih dahulu. Caranya dengan mengklik 2 kali kata tersebut. Ya, contohnya di sini persatuan. Bapak ingin merubah kata ini, ukuran fontnya sebelumnya 12 kita ubah menjadi yang lebih tinggi, menjadi misalkan 26. Nah, ketika 26 hasilnya lebih besar. Jadi semakin tinggi maka ukuran tulisannya juga akan semakin besar. Sebaliknya, kalau kita ingin memperkecil, maka kita tinggal pilih ukuran font atau font size-nya menjadi ukuran yang lebih kecil. Ya, nah seperti ini. Nah, selain itu ada juga beberapa icon untuk mengolah tulisan yang ada di sini. Kita blok dulu, kemudian bisa pilih di sini ada perintah underline. Nah, underline ini fungsinya adalah untuk membuat tulisan menjadi bergaris bawah. Contohnya langsung ya. Kemudian kita bold, hasilnya menjadi seperti ini. Ada juga icon yang fungsinya untuk merubah warna tulisan ya. Apabila kita ingin merubah tulisan kita menjadi lebih berwarna, kita tinggal memilih icon font color ya. Font color ini kita tinggal pilih sesuai warna yang kita sukai. Misalkan kita pilih yang warna biru. Ya, kemudian setelah kita kasih warna, kita rubah ukurannya menjadi lebih besar. Nah, seperti ini. Ya.
Baik, sampai di sini dulu mengenai pengolahan kata menggunakan beberapa icon yang ada di grup font ini. Baik, sementara sampai di sini dulu materi kita hari ini. Tadi kita sudah mempelajari beberapa penggunaan icon-icon yang ada di Microsoft Office 2010. Untuk lebih mengingatnya, mari kita sama-sama menyimpulkannya. Tadi kita sudah mempelajari fungsi dari Microsoft Office adalah untuk mengolah kata atau tulisan yang kita buat. Kemudian dalam Microsoft Office ada beberapa icon pendukung untuk mengolah tulisan tersebut. Di antara icon-iconnya yaitu kita sudah mempelajari icon yang berada di grup font dan paragraf. Grup font berisi icon-icon untuk mengolah kata, ya, bisa berubah menjadi tebal, bisa berubah menjadi lebih berwarna dan mengganti bentuk huruf. Sementara di grup paragraf, icon-iconnya berfungsi untuk mengolah paragraf itu agar lebih rapi, seperti membuat paragraf tersebut menjadi rata kiri, rata kanan maupun rata tengah. Ya, mudah-mudahan tadi bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Sementara sampai di sini dulu materi pembelajaran TIK hari ini. Kita akan melanjutkan lagi materi berikutnya pada video yang selanjutnya. Oleh karena itu, sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.